Pernahkah Anda merasa belakangan ini tubuh jadi cepat lelah, perut lebih sering kembung, atau nafsu makan menurun? Di usia lanjut, hal-hal seperti ini memang wajar terjadi. Tapi seringkali kita lupa bahwa apa yang kita makan setiap hari, termasuk buah-buahan, bisa sangat memengaruhi kondisi tubuh. Buah yang tepat bisa membantu pencernaan lebih lancar, tekanan darah lebih stabil, hingga daya tahan tubuh jadi lebih kuat. Namun, tidak semua jenis buah cocok untuk semua kondisi kesehatan lansia, apalagi jika Anda memiliki penyakit tertentu. Maka dari itu, di video ini kita akan bahas 5 buah terbaik untuk kesehatan Anda di usia lanjut, lengkap dengan manfaatnya dan catatan penting jika Anda memiliki kondisi medis tertentu. Namun perlu diingat, video ini bukan pengganti nasihat dokter. Jika Anda sedang menjalani pengobatan atau memiliki keluhan khusus, tetap konsultasikan lebih dulu ke dokter atau tenaga medis kepercayaan Anda. Sebelum lanjut, silakan tulis di kolom komentar nama, usia, dan asal kota Anda. Kami ingin mengetahui siapa saja yang menonton video ini. Mari kita mulai dengan buah pertama yang sudah dikenal luas dan sangat bermanfaat, yaitu pepaya. Pepaya adalah buah yang sangat bersahabat untuk sistem pencernaan. Di usia lanjut, enzim-enzim pencernaan dalam tubuh mulai berkurang, sehingga makanan cenderung lebih lama dicerna. Itulah sebabnya banyak lansia yang merasa perutnya cepat begah, sering sembelit, atau terasa penuh meskipun tidak makan banyak. Disinilah pepaya berperan. Buah ini mengandung enzim papain yang membantu tubuh memecah protein dalam makanan, mempercepat proses pencernaan, dan meredakan rasa tidak nyaman di perut. Selain itu, pepaya kaya akan vitamin C dan beta-karoten, yang berfungsi sebagai antioksidan alami untuk melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Kandungan vitamin A di dalamnya juga mendukung kesehatan mata, yang menjadi perhatian penting seiring bertambahnya usia. Tapi seperti halnya semua yang baik, pepaya juga perlu dikonsumsi dengan bijak. Buah ini mengandung kalium dalam jumlah yang cukup tinggi. Dan jika Anda memiliki masalah pada fungsi ginjal, kalium yang terlalu banyak bisa menumpuk dalam darah dan menimbulkan gejala seperti jantung berdebar, lemas, bahkan gangguan irama jantung. Jadi, konsumsilah pepaya dalam porsi wajar, dan jika sedang dalam pemantauan medis, pastikan tanyakan dulu kepada dokter Anda. Buah berikutnya adalah pisang. Anda mungkin sudah terbiasa makan pisang setelah sarapan atau di sore hari sebagai camilan. Rasanya yang manis dan teksturnya yang lembut memang cocok untuk usia lanjut. Tapi tahukah Anda bahwa pisang sangat baik untuk menjaga kestabilan tekanan darah? Kandungan kaliumnya membantu tubuh menyeimbangkan kadar garam dalam darah, sehingga tekanan darah lebih terkontrol dan jantung tidak bekerja terlalu keras. Pisang juga mengandung vitamin B6 yang membantu menjaga fungsi otak dan mengurangi risiko kepikunan. Sangat cocok untuk Anda yang ingin tetap aktif berpikir dan menjaga daya ingat tetap tajam. Pisang juga berserat tinggi, membantu melancarkan buang air besar dan mencegah sembelit. Tapi seperti buah lain yang manis, pisang juga mengandung gula alami. Jika Anda memiliki diabetes atau kadar gula yang tidak stabil, sebaiknya pilih pisang yang tidak terlalu matang. Pisang kepok atau pisang muli bisa menjadi pilihan yang lebih aman karena indeks glikemiknya lebih rendah. Hindari mengonsumsinya dalam jumlah banyak sekaligus. Cukup 1 buah kecil setelah makan utama, agar manfaatnya terasa tanpa membuat gula darah melonjak tiba-tiba. Selanjutnya, buah naga. Buah ini mungkin belum seterkenal pisang atau pepaya, tapi manfaatnya luar biasa, terutama untuk Anda yang memiliki risiko diabetes atau ingin menjaga kadar kolesterol tetap stabil. Buah naga mengandung vitamin C, serat, dan zat antioksidan yang membantu memperkuat sistem imun, mendukung pencernaan, serta menjaga kesehatan kulit dan pembuluh darah. Satu hal yang menarik, buah naga memiliki kandungan gula yang relatif rendah dibandingkan buah manis lainnya. Ini menjadikannya aman untuk Anda yang harus memperhatikan kadar gula dalam darah. Antioksidan seperti betasianin dalam buah naga membantu melindungi sel dari kerusakan, memperlambat proses penuaan, dan mendukung regenerasi sel. Namun, bagi sebagian orang yang memiliki sistem pencernaan sensitif, mengonsumsi buah naga dalam jumlah besar bisa menyebabkan frekuensi buang air besar menjadi lebih sering dari biasanya. Jadi, sama seperti buah lain, cobalah dulu dalam porsi kecil. Amati reaksi tubuh Anda. Jika terasa nyaman, lanjutkan. Jika tidak, hentikan atau konsultasikan lebih lanjut kepada dokter atau ahli gizi Anda. Buah keempat adalah jeruk. Jeruk sudah lama dikenal sebagai sumber vitamin C yang sangat baik. Tidak hanya membantu menjaga daya tahan tubuh agar tidak mudah terserang penyakit,
Vitamin C juga penting untuk membantu penyerapan zat besi dan mempercepat penyembuhan luka. Sangat berguna jika Anda sedang dalam masa pemulihan atau merasa tubuh lebih rentan terhadap penyakit. Jeruk juga mengandung flavonoid, senyawa alami yang membantu menurunkan kolesterol dan tekanan darah. Namun, yang perlu diwaspadai adalah tingkat keasamannya. Bagi Anda yang memiliki lambung sensitif atau masalah asam lambung seperti GERD, mengonsumsi jeruk saat perut kosong bisa memicu rasa perih atau mual. Solusinya, pilih jeruk yang rasanya manis dan rendah asam seperti jeruk keprok, dan konsumsilah setelah makan. Hindari jeruk dalam bentuk jus kemasan yang sudah diberi gula tambahan, karena justru bisa memicu lonjakan gula darah tanpa memberi manfaat maksimal. Dan terakhir, alpukat. Meskipun teksturnya lebih padat dan rasanya tidak semanis buah lainnya, alpukat justru memiliki kelebihan dalam hal kandungan lemak baik. Lemak tak jenuh dalam alpukat membantu menurunkan kolesterol jahat dan menjaga kesehatan jantung. Alpukat juga mengandung vitamin E yang baik untuk kulit dan otak, serta asam folat yang penting untuk fungsi saraf. Ini menjadikannya pilihan sangat tepat untuk Anda yang ingin menjaga daya pikir, mencegah kepikunan, dan tetap aktif secara mental di usia lanjut. Karena alpukat tinggi kalori, cukup konsumsi 1 sendok makan hingga 2 sendok makan sehari, dan sebaiknya tidak dicampur dengan gula atau susu kental manis. Rasakan kelezatannya secara alami, atau tambahkan sedikit perasan jeruk nipis jika ingin rasa yang segar. Kelima buah ini, pepaya, pisang, buah naga, jeruk, dan alpukat, bukan hanya sekadar pelengkap makanan, tetapi bisa menjadi bagian penting dari pola hidup sehat Anda di usia lanjut. Namun, sekali lagi, setiap orang memiliki kondisi tubuh yang berbeda-beda. Apa yang baik untuk satu orang belum tentu cocok untuk yang lain. Jadi, dengarkanlah tubuh Anda sendiri. Jika setelah mengonsumsi suatu buah tubuh terasa tidak nyaman, jangan paksakan. Lebih baik kurangi, ubah porsinya, atau ganti dengan buah lain yang lebih sesuai. Dan jika Anda memiliki penyakit tertentu atau sedang menjalani pengobatan, konsultasikan dulu kepada dokter sebelum menjadikan salah satu buah ini sebagai menu harian. Sebelum video ini berakhir, saya ingin mengajak Anda untuk berbagi pengalaman. Silakan tulis nama dan usia Anda di kolom komentar, lalu ceritakan buah apa yang paling sering Anda konsumsi dan bagaimana pengaruhnya terhadap tubuh Anda. Mungkin Anda merasa pencernaan lebih lancar setelah rutin makan pepaya, atau tekanan darah lebih stabil sejak mengonsumsi pisang setiap pagi. Bisa jadi Anda punya cerita menarik tentang bagaimana buah naga membantu mengontrol gula darah Anda. Siapa tahu pengalaman Anda bisa menjadi inspirasi bagi penonton lain yang sedang mencari cara sederhana untuk hidup lebih sehat. Jika menurut Anda informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai video ini dan membagikannya kepada keluarga, sahabat, atau tetangga. Semakin banyak yang tahu, semakin banyak pula yang bisa menjaga kesehatannya dengan cara yang alami dan mudah. Semoga hari-hari Anda tetap ringan, tubuh sehat, dan pikiran tenang. Karena di usia berapapun, kita tetap berhak untuk merasa sehat, bugar, dan bahagia.